Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Diantoro, NPM 232100157 dari kelas O02. Di sini saya akan menjelaskan tentang SA 250 revisi 2021 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Secara spesifik, SA ini memperluas bagaimana SA 3151 dan SA 3302 harus diterapkan dalam kaitannya dengan risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan. Selanjutnya ada kecurangan dan kesalahan. Yang pertama, kesalahan mengacu pada salah saji yang tidak disengaja di laporan keuangan. Yang kedua, kecurangan mengacu pada tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu di antara manajemen, TCWG, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan penipuan atau kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar atau ilegal. Yang ketiga ada faktor pembeda antara fraud atau kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya disengaja atau tidak. Selanjutnya ada tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Tanggung jawab utama untuk mencegah dan deteksi fraud atau kecurangan dan kesalahan itu terletak pada A. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan B. Manajemen suatu entitas. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen termasuk menerapkan dan memastikan kelanjutan operasi sistem akuntansi dan pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Selanjutnya ada tujuan auditor. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan akibat fraud. Yang kedua, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko yang dinilai atas kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan melalui perancangan dan penerapan respons yang tepat. Dan yang terakhir, untuk menanggapi secara tepat untuk fraud atau kecurangan yang diidentifikasi atau dicurigai. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Yang pertama itu mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, karena keterbatasan yang melekat pada suatu audit, ada risiko yang tidak dapat dihindari bahwa beberapa kesalahan penyajian material laporan keuangan mungkin tidak terdeteksi. Yang ketiga, risiko tidak mendeteksi salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada risiko tidak mendeteksi salah saji akibat kesalahan. Yang keempat, auditor bertanggung jawab untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit. Selanjutnya ada definisi. Untuk tujuan standar audit, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut. Ada kecurangan. Itu merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Selanjutnya ada faktor risiko kecurangan, peristiwa atau kondisi yang menunjukkan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi standar audit ini menekankan bahwa kecurangan dan kesalahan dapat menyebabkan salah saji laporan keuangan. Tanggung jawab pencegahan ada pada manajemen dan tata kelola, sedangkan auditor bertugas memastikan secara memadai laporan keuangan bebas dari salah saji material dengan tetap menjaga skeptisisme profesional terutama terhadap risiko kecurangan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.